Operasi hitung pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi hitung. Cari tahu yuk, apa yang dimaksud melakukan operasi hitung pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi hitung? Kita mulai dengan mengingat sifat operasi hitung yang pernah kita pelajari. Berangkat! Pertama, ada yang disebut dengan sifat komutatif penjumlahan, yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contoh, selesaikanlah 3/4 ditambah 2/4 ditambah 1/4. Ini akan lebih mudah jika kita memanfaatkan sifat komutatif penjumlahan atau sifat tukar tempat. Kita tukarkan posisi 1/4 dengan posisi 2/4. Sehingga menjadi 3/4 ditambah 1/4 ditambah 2/4. 3/4 ditambah 1/4 adalah 4/4 alias 1. 1 ditambah 2/4 sama dengan 1/2/4. Apakah sifat komutatif berlaku pada pengurangan? Mari kita coba. Apakah benar 2/4 dikurangi 1/4 sama dengan 1/4 kurangi 2/4? 2/4 dikurangi 1/4 sama dengan 1/4. 1/4 dikurangi 2/4 sama dengan negatif 1/4. Oh, ternyata tidak. Kedua, ada yang disebut dengan sifat asosiatif penjumlahan, yaitu dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan B ditambah dalam kurung A tambah C. Ambil contoh. 3/5 ditambah 4/5 tambah 1/5. Kita kumpulkan dua pecahan yang mudah untuk dijumlahkan, yaitu 4/5 dan 1/5. Kita satukan di dalam kurung. Sehingga baris berikutnya menjadi 3/5 ditambah dalam kurung 4/5 ditambah 1/5. Yang di dalam kurung itu jika dijumlahkan menjadi 5/5 atau 1. Sehingga langkah berikutnya adalah 3/5 ditambah 1 sama dengan 1/3/5. Apakah sifat asosiatif berlaku pada pengurangan? Mari kita coba. Apakah benar dalam kurung 5/6 kurangi 3/6 kurangi 1/6 sama dengan 5/6 kurangi dalam kurung 3/6 kurangi 1/6. 5/6 kurangi 3/6 sama dengan 2/6. Sehingga ruas kiri menjadi 2/6 kurangi 1/6. Yang ruas kanannya, yang di dalam kurung 3/6 kurangi 1/6 hasilnya 2/6. Sehingga yang ruas kanannya 5/6 kurangi 2/6. Hasil akhirnya 1/6 sama dengan 3/6. Apakah benar? Oh, ternyata tidak. Ketiga, ada yang disebut dengan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, yaitu A kali dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A kali B ditambah dalam kurung A kali C. Ambil contoh, dalam kurung 3/5 kali 4/6 ditambah dalam kurung 3/5 kali 1/6. Kita rubah menjadi faktor yang samanya, yaitu 3/5 ada di luar kurung, sehingga 3/5 kali dalam kurung 4/6 tambah 1/6. Ini kita lakukan supaya lebih mudah diselesaikan. Yang di dalam kurung itu hasilnya adalah 5/6. Sehingga 3/5 kali 5/6 hasilnya sama dengan 15/30 atau sama dengan 1/2. Keempat, ada yang disebut dengan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan, yaitu A kali dalam kurung B kurangi C sama dengan dalam kurung A kali B dikurangi dalam kurung A kali C. Ambil contoh, dalam kurung 3/5 kali 4/6 dikurangi dalam kurung 3/5 kali 1/6. Ada faktor yang sama yang di dalam kurung, yaitu 3/5. Kita keluarkan
faktor itu dari dalam kurung, sehingga 3/5 kali dalam kurung 4/6 kurangi 1/6. Ini kita lakukan supaya lebih mudah diselesaikan. Sama dengan hasilnya adalah 3/5 kali 3/6 sama dengan 9/30 sama dengan 3/10. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar ya. Jangan lupa bahagia.